ke Kementerian Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Kan ada Cak Imin, saya, Pak Karding, Pak Yandri, Menteri Desa, Pak Rifki, Menteri Ekonomi Kreatif, Kusipul, Menteri Sosial, dan Pak Maman. Berarti fokusnya tentang apa tadi, Pak? Tentang semua total itu, pemberdayaan masyarakat. Bagaimana negara hadir untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai tugas. Ada banyak banget. Nanti biar Pak Caimin. Makan bergizi, Pak? Iya, termasuk termasuk. Stunting? Nanti bukan makan bergizi, satu-satu dong. Kamu gimana saya mau jawab, saya belum jawab, kamu udah tanya. Mana aja, jawab yang mana aja. Ya, kamu saya jawab, tanya kamu aja deh. Apa? Ya, soal makan bergizi gimana bagaimana peran desa, peran koperasi, peran BUMDes dan sebagainya. Apa? 6 Januari, Itu enggak detailnya nanti BGN. 6 Januari apa pelaksanaannya? Pelaksanaan 6 Januari. Dan kita kementerian kita memang bertugas juga untuk bantu. Sudah 100% Pak. Mesti tanya ke BGN. Kan supporting apa? Sistem aja Kita kan supporting sistemnya. Kalau dari koperasi Koperasi ada data, kita sudah menyampaikan ada 1.923 koperasi yang siap menampung, siap berkontribusi dalam penyelenggaraan makan bergizi gratis. Ada datanya kok. Itu termasuk koperasi telur berapa, koperasi sayur, beras, koperasi ikan dan sebagainya. Gitu ya. Mas, tadi kan ada Mas Wapres juga di dalamnya. Ada semuanya. Ada. Tadi kita bertuju Pak Presiden, Pak Wapres dan Pak Sekap. Beliau dilibatkan untuk in charge juga di program atau seperti apa? 1.900 itu total dari semua komoditas itu tadi. Ya, ada 1.923 koperasi yang siap ikut terlibat dalam bagian dari supporting untuk makan bergizi gratis. Masuk konsepnya kayak gimana? Keterlibatannya ya membantu, misalnya koperasi peternak telur, membantu menyediakan telur dan sebagainya. Oh iya, termasuk desa juga BUMDes sudah menyiapkan semuanya. Kita di 29 provinsi ya. Pak, sudah dihitung perputaran transaksi? Ini kan baru jalan. Bagaimana kamu mau putar transaksi, orang jalan juga belum. Tapi yang pasti tadi untuk ketahanan pangan makan siang bergizi itu dari dana desa, tadi saya sampaikan, saya laporkan 20% dari 71 triliun dana desa tahun 2025 untuk ketahanan pangan. Tadi sudah disampaikan ada desa padi, nanti ada desa jagung, ada desa ikan nila, ada desa melon dan lain sebagainya. Jadi kita akan menyukseskan makan siang bergizi. Jadi memang sesuai konsep diversifikasi pangan gitu ya? Iya. Enggak semuanya serentak nasi begitu? Desa Enggak. melon, desa lain itu menyuplai buat itu? Ya, untuk bahan makan siang bergizi. Nah, jadi kita tadi arahan Bapak Presiden, makan siang bergizi itu melalui kerjasama dengan koperasi, BUMDes, itu seharusnya sepatutnya bahan bakunya dari desa. Tidak impor. Jadi arahan Presiden ini harus bahan bakunya harus dari Indonesia, Ya, dari desa, sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Bukan impor. Nah, bahan bakunya bukan impor. Ya. Kalau susunya, Pak? Ya, nanti itu kan BGN yang itu teknis sekali, itu BGN. Kalau tanya yang begitu mesti BGN, jangan ke kami. Apakah dari desa juga? Gitu loh. Apa? Enggak, kalau susu kan udah jelas. Koperasi susu itu identifikasi kita kan ada 1,3 juta liter per hari kemampuan koperasi susu Indonesia. Senasional ya? Jadi 1,3 juta liter per hari. Kalau katakan satu orang minum susu 200 ml atau 0,5 liter, itu berarti kemampuan koperasi baru 6,5 juta penerima makan bergizi gratis. Jadi perlu ada peningkatan kapasitas. Pak, selama ini kan pakai produk kayak Greenfield, apakah nantinya membuat produk? Tanya ke BGN kalau yang itu. Itu polisinya BGN, bukan kita dong. Kita kan cuma nyediain Susunya aja. kita masuk ya. Tapi 1,3 juta tadi dipasok buat BGN, buat MBG. Kita sudah komunikasi dengan Pak Kepala BGN bahwa koperasi siap sekitar 1,3 juta liter per hari. Terutama Jawa Timur ya. Jawa Timur sudah menghitung itu semua susu se-Jawa Timur dipakai untuk program MBG cukup. Cuman kan provinsi lain juga. Ya itu nanti strateginya kita diskusikan lebih lanjut. Ya? Mas, sedikit mungkin isu lain ini mengenai Jangan. ini Pak Jokowi dapatkan award Nggak usah dijawab di situ. Nggak boleh dijawab. Ini Ya, gitu.
Yang terkait punya saya ya. Iya. Jadi tadi soal pekerja migran, salah satu keputusannya adalah pekerja migran ini akan menjadi diplomasi ekonomi luar negeri oleh pemerintah. Jadi setiap presiden ke daerah negara-negara mana itu akan menjadi bagian dari yang dibicarakan. Yang kedua, kita harus memperbaiki vokasinya sehingga kemungkinan pemerintah akan mendirikan pusat vokasi sekitar 100 Bang Ranting, lembaga vokasi. Ya. tadi sebagai benefit ya Gus ya. Tadi kan soal makan bergizi gratis atau seperti apa yang di highlight di dalam rapat tadi Gus? Ya, hari ini kita rapat koordinasi pemberdayaan masyarakat diikuti oleh Menteri UMKM, Menteri Koperasi, Menteri Perlindungan Pekerja Migran, Menteri Sosial, Menteri Ekonomi Kreatif, dan Menteri Koperasi. Kemudian Menteri Desa. Berbagai agenda pemberdayaan dimulai dari keinginan agar graduasi masyarakat miskin, mulai dari miskin ekstrim, miskin menjadi berdaya mandiri. Dari sana ada banyak isu-isu yang harus ditangani cepat. Salah satunya data tunggal agar tepat sasaran. Yang kedua, meningkatkan kapasitas usaha kecil menengah dan koperasi dengan memberi kapasitas kemampuan, kemudian bahan baku, holding antar UMKM akan kita lakukan agar usaha besar bersinergi kolaborasi dengan UMKM. Lalu kita juga akan melakukan atas perintah Pak Presiden meningkatkan kapasitas dan kemampuan para pekerja migran yang ke luar negeri. Insya Allah akan dibangun paling tidak 100 balai latihan kerja baru untuk pemberangkatan persiapan jabatan tertentu kualitas standar skill dan vokasi yang disiapkan khusus melalui 100 balai latihan kerja baru.